kasusnya Bjorka ini, eee, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada rahasia negara yang keluar, benar nggak? Mmm. Buntut dari kebocoran data yang disebarkan oleh Bjorka melalui grup Telegram yang dibuatnya, masyarakat Indonesia menuntut negara untuk bertanggung jawab atas data yang telah dibocorkan. Hal ini erat kaitannya dengan keamanan data yang berhubungan dengan keuangan, utamanya adalah data bank. Masyarakat khawatir kejahatan ini melebar ke ranah keamanan keuangan yang mereka simpan di Bank Indonesia. Perasaan ini juga dirasakan oleh Deddy Corbuzier yang bertanya langsung kepada Gildas Deogratlumi, Ketua Koordinator Forum Keamanan Cyber dan Informasi, Formasi. Deddy menduga bahwa kemungkinan hacker Bjorka ini adalah orang Indonesia. Hal itu juga diamini oleh Ketua Formasi, Gildas. Saya pribadi juga berkesimpulan yang sama dari Indonesia, paling tidak orang Indonesia, terang Gildas dalam podcast Deddy Corbuzier yang ditayangkan di kanal YouTube-nya. Karena bagi Ketua Formasi, setelah diinvestigasi bahwa sebetulnya hakernya bukan Bjorka, dalam kasus data yang bocor 1,3 miliar tersebut Bjorka beli dari hacker lain. Paling tidak orang Indonesia dari Indonesia, dan tadi saya dengar katanya sebenarnya bukan dia hakernya, paling tidak untuk kasus yang 1,3 miliar data, dia juga beli dari yang lain. Hal tersebut lumrah terjadi di dark web. Model ekosistem bisnis di sana secara umum ada yang bertugas menghacker, menjual, dan membeli. Mereka mencari celah keamanan dan mengeksploitasi data-datanya di dark web. Dark web adalah bagian dari ujung paling dasar internet, di antaranya diisi oleh para penjahat, aparat hukum, dan mereka, formasi, yang memiliki tugas investigasi ataupun research hal yang berkaitan dengan cyber security. Gildas Deogratlumi yang menyatakan diri sebagai white hacker menjelaskan berdasarkan kejahatan siber yang sudah dialami Indonesia, negara harus bertanggung jawab. Di antaranya pertama, Presiden Jokowi harus ikut andil dalam transformasi digital 4.0 yang sekarang Indonesia lakukan secara ugal-ugalan. Keamanan nasional dan individu, masyarakat, harus mengikuti aturan yang dibersamai dengan aparat penegak yang tegas. Semua ini merupakan tugas yang dilakukan untuk membangun kesadaran keamanan informasi dalam satu institusi yang harusnya berperan sebagai pembangunan kebudayaan. Kedua, negara perlu melakukan revolusi pola pikir keamanan siber, kedaulatan siber, sebab konteks keamanan kedaulatan privasi merupakan fundamental. Dengan begitu proses pemulihan keamanan dengan jarak beberapa bulan dapat berangsur membaik. Minimum sampai 3 bulan kemudian ke depan kita doa, karena memang ini kan kesalahan sistemik terstruktur, terang Ketua Formasi pada Deddy. Gildas menjelaskan bahwa apabila dilihat dari perspektif bisnis proses ini tidak bermasalah, akan tetapi model tersebut akan melebar ketika data tersebut disalahgunakan pada transaksi perbankan ataupun transaksi e-commerce lainnya. Inilah yang menjadi persoalan pemerintah terkait struktur sistem yang masif. Maka dari itu white hacker sekurang-kurangnya membutuhkan 3 bulan untuk serius menyelesaikan persoalan ini, setidaknya skor keamanan dari peringkat 2 dapat meningkat menjadi 5. Gildas, Ketua Formasi menambahkan permasalahan yang diamali negara dijadikan tamparan dan pengingat dan dijadikan hikmah yang menghasilkan sebuah pembentukan tim khusus yang ditunjuk langsung oleh Jokowi. Tim khusus yang berisikan white hacker. Mereka dikategorikan sebagai profesi yang memiliki tugas penetasan testing atau pengujian keamanan institusi negara dan seterusnya.